Aku telah berkunjung ke Australia pada Desember 2001. Hanya beberapa bulan setelah 9/11, dan satu dari pembicaraan pertamaku adalah di kota Perth. Aku memberi pembicaraan tentang jihad dan terorisme dalam perspektif Islam. Pertanyaan pertama yang ditanyakan kepadaku yaitu oleh Konsulat Jenderal Amerika Perth. Dan pertanyaan pertama yang ditanyakan kepadaku, Dr. Zakir Naik, apakah Anda memandang Osama bin Laden adalah seorang teroris? Dan aku katakan padanya, sejauh mengenai Osama bin Laden sebagai pertimbangan, aku tidak tahu, aku tidak bertemu dengannya, aku tidak menginterogasinya, dia bukan temanku dan bukan musuhku. Aku tidak bisa memberi jawaban berdasarkan laporan berita di BBC dan CNN. Jika Anda menginginkan jawaban yang berdasarkan pada BBC dan CNN, Anda tidak ada opsi kecuali katakan bahwa dia adalah teroris. Namun Quran mengatakan dalam surah Al-Hujurat bahwa kapanpun Anda mendapatkan informasi, periksa sebelum kamu menyampaikannya pada pihak kedua. Jadi itulah mengapa Osama bin Laden sebagai pertimbangan. Aku tidak bisa mengatakan apakah dia teroris atau bukan. Dia bukan tuanku, bukan juga musuhku. Aku tidak pernah berjumpa. Apa yang bisa aku katakan? Bahwa kita telah mendapat bukti nyata sangat baik dari media yang sama dikontrol oleh mereka, CNN, BBC. Kita tahu bahwa ribuan orang tidak bersalah Afghanistan telah terbunuh di sana. Ribuan orang Irak dibunuh di Irak. Bahkan jika kita setuju, 9/11 mereka mengatakan bahwa telah dilakukan oleh Osama. Tak ada bukti, hanya hipotesis. Ketika pemerintah Afghanistan minta bukti, George Bush memberikannya pada Tony Blair, dia berikan pada Musharraf. Dan normalnya, bahkan jika kita setuju, demi argumen, Osama bin Laden yang melakukannya, demi argumen. Namun apakah itu membenarkan terhadap pembunuh ribuan orang tak bersalah? Normalnya di level internasional, ada kebijakan ekstradisi, kapanpun siapapun sebagai pelaku di negaramu, pergi ke negara lainnya, Anda bisa memulangkannya kembali. Sebagai contoh, India dan Britania Raya memiliki kebijakan ekstradisi. Beberapa tahun lalu, salah satu direktur musik Nadim menurut pemerintah India, dia terlibat dalam pembunuhan. Dia pergi dan tinggal di Britania Raya. Pemerintah India memiliki kebijakan ekstradisi dengan Britania Raya. Namun ketika mereka kembali, buktinya dia adalah pelakunya. Banyak orang dari India pergi ke sana. Polisi kita pergi ke sana. Mereka tidak bisa membuktikan, bahkan mereka perlu membayar bayaran untuk pengajaran Nadim. Kita tahu bahwa pada tragedi Bas Gopal, kita tahu bahwa ribuan orang India terbunuh. Orang dari Union Carbide pergi ke Amerika dan tinggal di sana. Bayangkan pemerintah India menyerang Amerika untuk memulangkan orang tersebut. Apakah dibenarkan? Kenapa mereka tidak melakukan? Itu terbukti Union Carbide. Ribuan orang tak bersalah telah dibunuh, terluka, cacat, merusak kehidupan, keluarga hancur, melarikan diri. Tidak ada kebijakan ekstradisi, tidak ada yang terjadi. Jadi Afghanistan USA tidak ada kebijakan ekstradisi. Namun bahkan jika kita setuju demi argumen bahwa Osama bin Laden yang melakukan itu tidak membenarkan pembunuhan terhadap orang tak bersalah. 3-5 ribu orang Afghanistan telah dibunuh. Lalu setelah beberapa tahun pergi ke Irak, senjata pemusnah massal, dan mereka pergi ke sana setelah penyerangan. Mereka tidak menemukan apa-apa, namun mereka mengontrol Irak. Apa penyebabnya? Apa alasannya? Dan orang di Irak lebih terusik. Mereka terusik oleh Saddam Hussein. Dia bukanlah muslim yang baik, dia bukanlah praktisi muslim. Aku tidak mendukung Saddam Hussein. Namun masalah yang mereka hadapi setelah Amerika datang ke Irak, berkali-kali lebih banyak orang yang dirampok, lebih banyak diperkosa. Tujuan utama adalah apa? Minyak, Masya Allah. Itu adalah rahasia umum. Jadi aku katakan pada Konsulat Jenderal Amerika pada saat itu, menurutku teroris nomor satu dunia adalah George Bush. Dan aku adalah orang yang terus berbicara sangat sering, dan aku berkunjung ke Australia hanya beberapa bulan setelah 9/11 itu muncul pada berita utama di surat kabar Desember 2001. Dr. Zakir Naik menyebut dirinya sebagai fundamentalis dan berkata bahwa George Bush teroris nomor 1. Aku tidak mengetahui terhadap pembicara siapapun pada level publik. Aku tidak tahu, mungkin yang telah mengutuk George Bush sebagai teroris nomor 1. Saat ini sangatlah umum. Aku bisa menyebutkan ratusan orang papan atas, dan kita tahu yang terhormat Hakim Hosbat. Aku tak tahu bahwa dia juga mana begitu. Benar saja dia adalah hakim jujur, dan aku setuju itu. Aku tak tahu kapan dia mengatakan pertama kali aku tak ingin kompetisi dengannya. Dia lebih senior dariku. Aku tahu kapan dia mengucapkan itu 2 kali. Namun sekarang ketika kita baca catatan, kita tahu bahwa Presiden Venezuela
Hugo Chavez, dia mengatakan bahwa teroris terbesar dunia adalah George Bush. Presiden terpilih Bolivia, Evo Morales, dia berkata bahwa George Bush adalah teroris. Penyanyi terkenal dan aktivis Amerika, Harry Belafonte, dia berkata bahwa teroris terbesar dunia adalah George Bush. Dan anggota parlemen Britania Raya bernama George H. Galloway, dia berkata bahwa teroris terbesar dunia adalah George Bush. Dan dia berkata darah yang berada di tangan George Bush dan Tony Blair jauh lebih banyak daripada pengebom yang telah mengebom di London. Dan ketika dia ditanya, dikatakan itu akan lebih dibenarkan. George Galloway, anggota parlemen Britania Raya, dia berkata itu akan dibenarkan jika pembom bunuh diri pergi menyerang dan membunuh Tony Blair dan melukai orang tak bersalah lainnya. Pengebom itu akan lebih bisa dibenarkan. Siapa yang berkata itu? George Galloway. Kita ada Josiah Pasu, dia berkata ketika George Bush datang ke India, teroris number one adalah George Bush. Orang-orang mengatakan itu, namun pemerintah India mengundangnya. Untuk apa? Agar kita belajar seni terorisme? Baru-baru ini, beberapa hari lalu, berita artikel di surat kabar bahwa pemenang penghargaan Nobel Betty Williams, dia berkata bahwa aku akan senang untuk membunuh George Bush. Dia akan senang membunuh George Bush. Yang mana aku berlainan? Setelah salah satu penceraianku sampai di London tentang jihad dan terorisme, ada pemuda muslim yang berkata, Allahu Akbar, matilah George Bush. Ada banyak muslim di sana, dan seluruh pembicaraanku dampaknya menurun. Jadi aku katakan kepadanya, jika Anda melihat sejarah Nabi kita tercinta Muhammad SAW, Nabi berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ada dua Umar yang menentang keras Islam. Dia berdoa pada Tuhan bahwa setidaknya berilah satu Umar mendapat hidayah dan menjadi muslim, agar supaya mereka membantu Islam. Dan kita tahu bahwa khalifah kedua Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dia menerima Islam dengan cara yang sama. Maka aku berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa setidaknya semoga Allah memberi hidayah pada George Bush, atau setidaknya salah satu di antara mereka, George Bush atau Tony Blair. Bayangkan jika mereka sangatlah keras menentang Islam. Jika menerima Islam, apakah yang akan terjadi? Aku adalah da'i, itu yang selalu kulakukan. Cobalah untuk meyakinkan tentang kebaikan Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.